masalah-masalah yang ada sekarang sebenarnya kalau orang-orang pada sadar gitu ya, semua itu bermula dari pendidikan keluarga. Gimana masing-masing kita di rumah kita itu mendidik keluarga kita masing-masing. Itu akan berdampak pada anak kita, berdampak juga pada anak orang lain. Kadang kita nggak sadar apa yang kita didikan tuh ngefek gitu ke keluarga yang lain juga gitu. Kadang kita nggak sadar bahwa ketika kita didik anak kita, bukan anak kita aja yang akan berubah gitu, tapi keluarga lain juga akan terinfluence dengan itu. Tadi kenapa kita tuh nggak cukup mensolehkan keluarga kita aja. Tadi kita tuh juga harus menginfluence yang lain gitu. Kita harus mempengaruhi yang lain juga untuk jadi keluarga yang baik gitu. Nah, kita juga harus punya kekuatan untuk itu gitu ya. Kalau kita nggak punya kekuatan, ya tadi anak kita di rumah udah dibersihin sampai keluar follow hal lain gitu yang nggak baik lagi gitu. Itulah kenapa kita nggak bisa sendirian, harus ada lembaga-lembaga seperti ya Muslim Dream Family dan juga banyak lembaga lainnya yang concern terhadap hal ini. Akhirnya yang dikasih ya udahlah biarin aja dia nonton, biarin aja dia main game, biarin aja dia nonton TikTok dan seterusnya. Akhirnya diasuhlah anak-anak itu oleh sosial media, oleh YouTube dan seterusnya, sehingga melahirkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Padahal sebetulnya kalau kita mau gitu ya, kita bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, selamat datang di podcast Muslim Dream Family. Hari ini kita bakal ngobrol langsung nih sama leader Muslim Dream Family-nya. Ada Mbak Ita di sini. Halo Mbak, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik kabarnya. Baik ya Mbak ya, alhamdulillah. Siap nih kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Masya Allah, sebenarnya agak takut sih ya diwawancarain Bu. Tidak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol santai aja di sini ya. Insya Allah ya. Oke, mungkin boleh dari Mbak Ita nih, biar kita kenal lebih lanjut ya, siapa sih sosok di balik Muslim Dream Family nih ayah bunda, biar bisa lihat langsung ke Mbak Ita, bisa perkenalan lagi Mbak, boleh silakan. Oke, salam kenal ayah bunda semuanya. Saya Ita Royhana, leader Muslim Dream Family. Jadi Muslim Dream Family ini sebuah platform ya tentang keluarga. Di baliknya ada saya, satu lagi Ibu Dina Fitria, leader juga. Namun hari ini yang berkesempatan duduk di sini baru saya, insya Allah next time ya sama Bu Divi ya. Saya ibu dari 2 orang anak, kemudian aktivitas sehari-harinya selain di Muslim Dream Family, saya juga mengajar arsitektur di kampus, kemudian juga ya aktif berkomunitas bersama ibu-ibu lah dimanapun berada. Oh, luar biasa aktif banget nih. Jadi buat para muslimah gitu ya di luaran sana yang mungkin khawatir, aduh kalau berkeluarga bisa nggak ya berkarir, aduh kalau berkarir bisa nggak ya keluarga keurus, bisa banget. Ini salah satu contohnya ya teman-teman. Jadi kalau di luaran sana bisa ya Mbak ya. Kalau di luaran sana banyak kabar-kabar yang aduh jadi independent woman aja deh, jadi wanita karir aja, sebenarnya bisa loh sambil berkeluarga ya Mbak, jadi nggak perlu khawatir gitu. Kalau kalian belum menemukan contoh nyatanya, ini ada di depan kita semua ya. Astagfirullah. Jadi ayah bunda tenang aja. Masih banyak contoh-contoh luar biasa dari para muslimah yang keren menyeimbangkan karir dan keluarganya. Nah boleh nih Mbak dijelasin lebih lanjut kenapa sih tadi kan Mbak jadi ini ya berkutat di bidang arsitek juga, kemudian tertarik sama isu keluarga juga. Itu kan 2 hal yang berbeda ya Mbak ya. Kayak arsitek nih teknik banget gitu kan, bangunan, tiba-tiba keluarga sama manusia membangun gitu. keluarga. Oh ya bisa sih masuk. Nah kenapa sih Mbak, boleh dijelasin nggak akhirnya mau terjun juga ke dunia isu-isu keluarga ini? Ada apa sih memang di isu keluarga ini? Jadi sebenarnya ada 2 alasan ya, eksternal dan internal. Eksternal itu sebenarnya berkaitan sama peran-peran yang dijalani ya selama hidup, kesempatan-kesempatan yang Allah berikan ketika aktif di mana saja gitu ya, termasuk waktu di kampus masih jadi aktivis gitu ya. Kemudian banyak ngobrol sama teman-teman soal sirah Nabi dan seterusnya. Waktu itu saya tuh seneng banget gitu. Belajar tentang sejarah kehidupan keluarga para nabi, para sahabat. Nah, akhirnya juga jadi banyak cerita kan ya kepada teman-teman. Nah, sampai pada akhirnya ketika fase-fase mau menikah gitu, ada cerita kan tentang kehidupan sahabiah tuh gimana sih ketika nikah, ataupun kita sendiri gitu ya diminta sharing tentang gimana ketika kita mau nikah gitu. Nah, dari situlah baru masuk ke isu-isu keluarga gitu, yaitu
mempersiapkan masuk ke dalam kehidupan berumah tangga sebagai seorang muslimah. Nah, pas udah dijalani nih sebagai seorang istri, seorang ibu, ternyata perannya makin melebar, kemudian ketemu masalah macam-macam yang makin banyak, ketemu kasus teman-temannya makin banyak, akhirnya semakin terdorong gitu dari diri sendiri untuk juga terjun di situ gitu. Masuk ke dalam isu-isu keluarga, ternyata belum selesai nih nganterin orang-orang untuk nikah gitu. Banyak ya Mbak ya, habis persiapan lanjut lagi nih. Iya, ternyata ketika masuk ke dalam rumah tangga masih harus dikawal terus gitu ya, gimana caranya biar bisa survive, biar bisa tetap semangat terus berkeluarga gitu, karena itu kayak satu perjalanan yang panjang banget kan ya, kalau nggak tahu ilmunya bisa banyak berantakan. Itu eksternalnya di situ gitu ya, dorongan eksternalnya. Nah, dorongan internalnya adalah sebenarnya saya pribadi juga ngerasain banget ketika keluarga kita itu siap gitu ya, kita sekeluarga siap benar-benar ngebangun keluarga bareng-bareng, itu badai apapun yang kita lewati insya Allah akan bisa kita hadapi bareng-bareng gitu. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena ini cerita juga ya, kayak MD Farms, mungkin beberapa ada yang tahu mungkin ya MD Farms, tapi mungkin banyak yang belum tahu bahwa saya pribadi merasakan juga apa yang mungkin banyak keluarga rasakan. Saya 6 bersaudara. Wah, kemudian saya nomor 6. Wah, anak bungsu gitu ya. Saya nomor 6, kakak saya udah besar-besar. Saat itu qadarullah ayah saya wafat waktu saya usia 10 tahun. Jadi bagi para ayah bunda yang mungkin lagi single parent gitu ya, atau mungkin dari teman-teman yang juga ngerasain jadi yatim saat kecil. 10 tahun sekarang kan kelas berapa ya? Kelas 3 SD ya. Waktu itu saya kelas 6 SD sih ya. Karena beda ya sekolah zaman dulu sekarang 5 tahun sudah bisa masuk SD, kalau sekarang 7 tahun. Makanya jadi saya tuh ngerasain banget menjadi anak yang nggak punya bapak saat kecil gitu ya. Apalagi dulu saya sangat bersyukur sih ya, Allah memberikan saya kesempatan tinggal di dalam keluarga yang ayah itu punya peran publik yang cukup baik di masyarakat gitu. Ayah saya yang kayak begitu aja gitu ya, yang ketika beliau sudah wafat banyak meninggalkan legacy baik gitu ya, sehingga saya juga biidnillah ketemu banyak orang-orang yang baik karena ayah gitu. Itu saya masih ngerasain turbulence-nya. Jadi saya kebayang para keluarga yang nggak punya ayah gitu. Jadi saya tuh selalu pengen bilang kepada para ayah tuh, ayah, ketika engkau nggak ada gitu, anakmu tuh kelimpungan gitu, mencari sosok gitu ya, contoh, teladan. Dan ketika engkau itu semasa hidup itu jadi ayah yang luar biasa, keren gitu, itu akan menjaga anak-anakmu saat engkau nggak ada gitu. Gitu. Jadi emang ada perannya sendiri ya Mbak ya, baik ayah maupun ibu tuh dua-duanya pasti berpengaruh sama kondisi seorang anak. Betul. Nah, kemudian saya pribadi tuh waktu usia 14 tahun, waktu saya SMA kelas 1, ibu saya stroke. Jadi praktis setelah itu gitu ya. Jadi karena saya anak bungsu, kita berenam gitu, kakak-kakak, waktu ayah saya wafat yang baru bekerja tuh kakak saya yang pertama, seingat saya. Jadi ibu tuh gimana, jadi seorang ibu punya anak 6 belum ada yang jadi gitu ya, ditinggal seorang bapak, itu kan struggle banget ya. Aduh, saya kalau ingat masa itu tuh luar biasa, ibu tuh berat sekali lah ya, berat sekali gitu. Kemudian dan beberapa tahun kemudian ibu sakit gitu. Praktis kakak-kakak saya tuh kemudian memberikan nasihat bahwa ya kamu harus bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri. Di usia yang kita mungkin usia remaja, kalau sekarang anak-anak masih banyak banyak masalah kan ya, kalau anak remaja sekarang itu banyak ujian-ujiannya macam-macam. Nah, disitulah saya jadi terdorong untuk ya Allah, saya tuh ngerasain loh beratnya di usia kalau orang bilang sekarang akil balik gitu ya, akil balik tanpa kita bisa ngandelin orang tua, justru kalau bisa kita yang ngasuh orang tua gitu kan. Nah, di situ saya berpikir, karena saya ngerasain fase itu, saya ngerasain gimana tumbuh dalam kondisi yang ya macam-macam gitu ya, tapi satu yang mungkin saya sangat syukuri adalah tadi ya, saya punya kakak-kakak yang kita tuh bareng-bareng gitu ya, dalam membangun keluarga tuh punya mindset bahwa kita itu harus saling nguatin, harus saling bagi peran berenam gitu. Kemudian yang kedua, kita tuh punya mindset tadi ya, harus punya circle kebaikan gitu ya, biar kita tuh nggak lost gitu. Dan saya sangat bersyukur menjadi anak yang ketika orang tua saya nggak ada, saat ini ibu saya udah nggak ada juga. Jadi intinya bapak ibu udah nggak ada. Nah, ketika orang tua saya nggak ada, saya tuh bersyukur kepada Allah
saya bisa lebih banyak mengingat kebaikan orang tua saya dibanding jeleknya. Hari ini tuh kan banyak ya orang tuh yang diinget tuh keburukan orang tuanya, jadi kayak gitu luka ya. batin. Iya, jadi impak lukanya tuh ciloknya. lebih banyak daripada hal-hal baik gitu yang terwariskan. Saya tuh bersyukur bahwa bukan nggak ada lukanya gitu, ada kok lukanya gitu ya, ada lukanya, pasti ada lah susahnya setiap keluarga tuh pasti ada, badainya tuh pasti ada, macam-macam kondisinya. Tapi saya bersyukur sama Allah bisa melihat sisi baiknya, bisa ngambil hikmahnya. Ini bukan karena saya sih ya, karena Allah udah sangat baik gitu dalam hidup saya. Nah, hal-hal seperti ini yang pengen saya bagi kepada keluarga-keluarga yang lain gitu ya. Apa yang barangkali saya pelajari bisa juga dipelajari sama keluarga lain sehingga bisa ngelihat dari sudut pandang yang lebih baik sebagai keluarga muslim gitu. Masya Allah, luar biasa. Makanya salah satu wadahnya lewat Muslim Dream Family ini ya Mbak ya? Iya, betul. Nah, mungkin boleh nih Mbak di-spill sedikit kenalin Muslim Dream Family buat ayah bunda yang baru nonton mungkin podcast-podcast atau kegiatan baru nge-stalking sosial medianya Muslim Dream Family. Apa sih nih, concernnya tuh kemana sih nih? Apa yang mau disampaikan, apa tujuannya, mungkin boleh Mbak di-spill juga. Oke. Ya, jadi Muslim Dream Family ini namanya juga Muslim Dream Family. Jadi keluarga muslim impian gitu ya. Jadi kita tuh pengen punya cita-cita gimana sih jadi keluarga muslim yang diidamkan gitu ya. Sebenarnya kalau saya lebih kepada keluarga muslim yang dirindukan sama umat ini gitu. Masya Allah. Kita kan hidup dalam kondisi akhir zaman yang kita ngelihat banyak keluarga muslim itu ya muslim aja seperti buih gitu ya, bagaimana keluarganya gitu. Karena kita pengen mengembalikan keluarga muslim itu nggak seperti buih tentunya gitu ya, kembali ke masa dahulu di mana punya kekuatan, punya ketangguhan, punya karya-karya yang luar biasa dari rumah gitu. Nah, dari situ muncullah si Muslim Dream Family ini dengan program-programnya. Sebenarnya program Muslim Dream Family yang paling awal itu adalah kita bikin subsidi kelas keluarga. Dengan cara teman-teman beli kalender, kita kasih kelas 12 bulan gitu ya. Masya Allah, setahun ya Mbak? Iya, setahun. Dengan harga yang sangat murah waktu itu ya. Dapat kalender, dapat kelas 99.000 kalau tidak salah. Dan sudah gitu, apa yang teman-teman bayar ke Muslim Dream Family, sebagiannya didonasikan untuk program keluarga rentan. Jadi setiap rupiah yang teman-teman kasih di situ, itu ada disisihkan untuk bantu keluarga rentan yang kesulitan untuk survive tiap bulannya. Gitu. Jadi kalau yang aku tangkap nih ya Mbak, di Muslim Dream Family ini gak cuma edukasinya ya, kita dapat edukasi, tapi keluarga-keluarga ini juga secara nggak langsung mereka tuh berperan untuk membantu keluarga lainnya yang lagi rentan. Super sekali nih, maksudnya jarang banget yang aku lihat, karena biasanya kan kebanyakan edukasi kelas penting atau mungkin hubungan suami istri, tapi udah berhenti di sana aja gitu. Tapi akhirnya Muslim Dream Family ini bergerak juga untuk membantu keluarga rentan itu ya Mbak. Sebenarnya seberapa penting sih Mbak peran sebuah keluarga itu untuk membantu keluarga rentan sampai akhirnya Muslim Dream Family ini mengambil peran itu juga? Ya, karena ya kita tuh nggak bisa ya benerin peradaban ini kalau kita soleh sendirian. Kan Nabi tuh nggak nyuruh kita buat jadi orang yang rajin ke masjid, udah terus pulang terus udah selesai, kan nggak gitu. Kita punya PR yang lebih besar daripada itu gitu. Kita kalau mau benerin keluarga nggak bisa benerin keluarga kita sendiri. Iya. Kalau kita tinggal di lingkungan yang jelek banget, anak kita di rumah bersih, keluar kotor lagi gitu kan? Banyak sih pengaruhnya ya. Iya. Makanya bersihin anak kita aja nggak cukup. Kita harus kondisikan lingkungan. Benar. Nah, dengan cara apa gitu ya? Kita yang ambil peran di situ kan nggak bisa cuma nyalahin lingkungan gitu ya. Kita ambil peran, kita ajak sebanyak-banyak keluarga lain gitu ya untuk jadi keluarga yang baik, jadi keluarga yang soleh. Dengan kita soleh berjamaah itu akan ngejagain jadi imunitas anak-anak kita bareng-bareng. Yang akhirnya itu menciptakan generasi-generasi membawa peradaban juga ya Mbak. Betul gitu. Dan mungkin ya keluarga kita aman nih, keluarga kita settle, bahkan secara finansial aman-aman aja. Keluarga lain itu sangat kesulitan gitu. Jadi kebayang ya kalau di Muslim Dream Family kan kita juga punya komunitas ya untuk keluarga-keluarga yang kokoh nih secara finansial. Kita bikinin komunitas bareng, ada kelas-kelasnya gitu ya. Tapi untuk keluarga rentan ini kan mereka perlu dibantu gitu ya. Mereka perlu dibantu untuk survive. Dengan kita bantu mereka sebetulnya itu juga untuk ngejaga keluarga kita. Karena keluarga rentan ini kalau di MDF udah pasti yatim. Bayangin kayak kita ngasuh keluarga yatim secara nggak langsung lewat Muslim Dream Family, kayak apa indahnya gitu ya.
Itu kan sebuah sunnah Rasulullah yang pengen kita amalkan. Kalau dulu tuh di arsitektur kita pernah ada ya, di arsitektur kita juga punya teori-teori tentang arsitektur Islam. Nah, kebetulan kenapa saya juga concern ke sini karena di arsitektur juga saya concern sama arsitektur Islam, arsitektur Muslim. Keren banget. Gimana kampung Muslim, gimana sih lingkungan yang Muslim itu membentuk sebuah keluarga, tapi arsitektur punya peran di situ. Nah, menarik nih, dulu tuh ada seorang ustadz gitu ya yang punya ide gitu, gimana kalau misalnya bikin perumahan Muslim itu setiap keluarga ngasuh satu anak yatim. Wah, gitu. Jadi bukan soal hunian Muslim itu bukan soal rumahnya ada kaligrafinya, bukan gitu. Ada tulisan Allah, Muhammad, bukan itu gitu. Tapi bagaimana peradaban Muslim itu masuk di dalam sebuah lingkungan permukiman itu gitu. Yang akhirnya peran keluarga itu jadi mempengaruhi juga ya, Mbak. Iya, Nggak cuma masuk mempengaruhi, lalu dia membentuk lagi lingkungan yang Islami. Iya. Kan sekarang banyak perumahan Muslim, tapi kok ternyata nggak ada bedanya gitu ya anak-anaknya sehingga karena tidak ada program-program menuju ke sana. Jadi kalau saya pribadi makanya dulu tuh nggak tahu ya kenapa seneng banget dengan tagline arsitek peradaban itu, karena ngerasa bahwa ada bangunan, ada usernya, dan dua-duanya dibentuk, insya Allah itu akan jadi sesuatu yang yang bagus untuk peradaban ini. Tapi kalau cuma misalnya buildingnya aja yang kita bentuk, orangnya aja buildingnya nggak support juga, ya nggak bisa gitu. Bener banget. Dan ini sih Mbak, kalau yang aku lihat kita tuh banyak juga ya akhir-akhir ini makin kesini berita-berita tentang kekeluargaan yang berkaitan sama KDRT, suami menganiaya istrinya, gitu. Maupun yang sebaliknya, kemudian yang perselingkuhan, mau yang itu pernikahannya baru menikah atau bahkan sudah punya 1, 2, 3 anak kemudian selingkuh dan akhirnya jadi kasar KDRT. Terus ada lagi tentang kondisi yang lebih miris tuh yang aku lihat baru-baru ini adalah anak perempuan yang masih di bawah umur, Mbak. Dia lagi membantu orang tuanya mencari rezeki, kemudian dia ditemukan meninggal padahal sebelumnya dinyatakan hilang. Ternyata dia meninggal dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan gitu. Jadi tragis gitu ya. Iya betul. Dia mengalami rudu paksa juga kan, dan itu pelakunya juga anak-anak di bawah umur gitu. Itu yang bikin aku kayak kok bisa ya mereka kayak gini. Padahal kalau dilihat-lihat ini nggak bisa disalahin anaknya aja ya, nggak sih Mbak, ya kan? Tapi di sana ada peran keluarga juga, gitu. Baik itu kasus ini yang berperan dalam kasus ini adalah orang tuanya, suami istrinya, ataupun anak-anaknya, tapi itu ternyata pengaruh dari keluarganya ya Mbak ya. Banyak kan ya Mbak kasus-kasus kayak gitu. Iya, jadi masalah-masalah yang ada sekarang sebenarnya kalau orang-orang pada sadar gitu ya, semua itu bermula dari pendidikan keluarga. Gimana masing-masing kita di rumah kita itu mendidik keluarga kita masing-masing. Itu akan berdampak pada anak kita, berdampak juga pada anak orang lain. Kadang kita nggak sadar apa yang kita didikan tuh ngefek gitu ke keluarga yang lain juga gitu. Kadang kita nggak sadar bahwa ketika kita didik anak kita, bukan anak kita aja yang akan berubah gitu, tapi keluarga lain juga akan terinfluence dengan itu. Gitu. Kayaknya sesederhana ini sih Mbak, kayak kita ngajarin anak ini buat ngomong baik nih, nggak ngomong kasar segala macam hewan binatang, terus dia main keluar gitu kan. Kebetulan teman-temannya atau mungkin dia nggak sengaja dengan orang lewat atau orang dewasa yang ngomong kasar nih Mbak, ternyata abis itu direkam ya di rumah, dia tiba-tiba ngomong kayak gitu, ternyata seberpengaruh itu ya Mbak ya. Iya, jadi makanya tadi kenapa kita tuh nggak cukup mensolehkan keluarga kita aja, tadi kita tuh juga harus menginfluence yang lain gitu. Kita harus mempengaruhi yang lain juga untuk jadi keluarga yang baik gitu. Nah, kita juga harus punya kekuatan untuk itu gitu ya. Kalau kita nggak punya kekuatan, ya tadi anak kita di rumah udah dibersihin sampai keluar follow hal lain gitu yang nggak baik lagi gitu. Itulah kenapa kita nggak bisa sendirian, harus ada lembaga-lembaga seperti ya Muslim Dream Family dan juga banyak lembaga lainnya yang concern terhadap hal ini gitu. Ya tadi kalau misalnya ada masalah-masalah keluarga yang seperti tadi itu, ya karena sebenarnya orang tuanya atau mungkin ya di lingkungan tersebut, di daerah tersebut masih minim sekali gitu ilmu keluarga itu. Dianggap sebagai sebuah ilmu yang udah diturunkan aja dari nenek moyang gitu, turun-temurun ya, dari dulu mah ngajarinnya gini, sekarang mah emang susah gitu. Jadi sebuah kesulitan mengasuh di zaman ini tuh dinormalisasi gitu. Ya udah emang susah sekarang mah gadget, kita mah pasti kalah sama gadget gitu, sehingga gitu ya
iya sudah menyerah sebelum berperang gitu. Sehingga ya sudah akhirnya kita pindahkan pengasuhan anak-anak kita yang harusnya dari kita pindahkan ke gadget. Nah, susah mah ngasih tahu anak-anak sekarang gitu. Akhirnya yang dikasih ya udahlah biarin aja dia nonton, biarin aja dia main game, biarin aja dia nonton TikTok dan seterusnya. Akhirnya diasuhlah anak-anak itu oleh sosial media, oleh YouTube dan seterusnya, sehingga melahirkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Padahal sebetulnya kalau kita mau gitu ya, kita bisa break gitu.